dari kelompok 5 mau ngebahas tentang kasus hilangnya rendang. Jadi kita ada di TKP. Langsung aja ke perkenalannya. Post with the fans. Seiring berkembangnya zaman, Pancasila mengalami berbagai dinamika. Pada awal kemerdekaan, Pancasila menjadi pedoman karakter nasional. Namun, interpretasi dan implementasinya berubah sesuai konteks sosial, politik, dan budaya, menunjukkan sifat dinamis Pancasila yang dapat beradaptasi tanpa menghilangkan esensi nilai-nilainya. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika yang pertama yaitu pedoman moral bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang kedua yaitu dasar integrasi nasional, yang ketiga landasan dalam pembentukan kebijakan publik, dan yang terakhir penangkal pengaruh negatif globalisasi. Kasus ini bermula saat seorang konten kreator bernama Willy Salim membuat video memasak 200 kg rendang di area publik, tepatnya di kawasan Benteng Kuto Besak, Palembang. Dalam video tersebut, ia menyampaikan bahwa setelah ditinggal sebentar untuk ke toilet, dan ketika kembali, rendang yang dimasaknya hilang, yang menimbulkan kesan seolah-olah masyarakat sekitar telah mengambilnya tanpa izin. Video itu dengan cepat viral di media sosial dan banyak orang menganggap bahwa konten tersebut menyindir atau mempermalukan masyarakat Palembang secara tidak langsung. Meskipun mungkin niatnya untuk hiburan atau eksperimen sosial, isi video itu dianggap merusak citra masyarakat lokal dan bahkan mengarah pada stereotip negatif terhadap warga Palembang. Bapak boleh perkenalan? Ya, nama saya Madi. Nah, sebelumnya Bapak tahu nggak sih kejadian yang sempat rame yang bagi-bagi rendang di BKB itu? Nah, gimana pendapat Bapak? Ya bagus lah, orang makan daging semua di sini. Alhamdulillah kan. Nah, waktu kejadian itu menurut Bapak orang-orang yang ikut serta berebut itu tuh sopan atau enggak? Kalau masalah itu kan aku kurang tahu deh, aku nggak ada di lokasi. Tapi kalau yang mau makan daging-daging itu kan enak, senang semua orang. Menurut Bapak gimana? Ya bagus. Bagus. Iya. Oke. Terus kalau misal kan kata Bapak nggak ada di lokasi saat itu. Nah, kalau misal saat itu Bapak ada di lokasi, Bapak bakal ikut serta atau enggak? Kan aku udah sempat waktu itu, kurang jualan kan. Semisal saja Pak. Nggak mau. Tidak. Iya. Karena aku udah lebih daging. Iya. Lebihnya ikan. Terus menurut Bapak itu siapa sih uang tuh yang harus bertanggung jawab buat keamanan itu biar seharusnya kejadian itu tuh tidak terjadi? Itu yang waktu itu saling lagi tapi yang masak-masak besar kemarin lah berebut yang ditanya. Iya. Di Salim itu lah mungkin yang jadi tanggung jawabnya, karena udah lalai kan. Iya. Yang pertama brutal nah. Lalai ya. Yang sekali ke Batom itu nah di Salim Iya. Oh, bukan yang bagi daging pemerintah kemarin itu baru bukan. Iya, itu sempat ada dua kejadian. Masalahnya aku udah tahu juga. Aku ada di Masjid Agung. Ya udah. Kan bulan puasa itu. Bubukon sana kan. Iya, buka bersama. Buka bersama Masjid Agung itu kan. Iya. Memang ada waktu itu. Sore-sore itu. Cuman aku udah nerus ke, udah melanjut ke nyinggung itu tidak. Kejadiannya jam berapa kejadian malam tuh? Jam berapa kejadian malam Iya, Pak. Malam enggak salah? Ya malam. Masa rendangnya tuh. Malam mendadak kan itu kan masaknya kan. Gimana itu menurut Ibu? Ya bagus lah itu loh. Berebutnya itu. Ya pernah. Ya sudah masak di Jadi, dalam hari. Iya. Sudah masak aja ditunggu. Makasih ya, Pak. Dibagi keluar harusnya sudah masak tidak. Sudah masak dia berlari ke mobil, lama di mobil. Tapi jangan berita tuh ya kenal ya. Tidak. Terus menurut Ibu tuh tidak bagus kan? Berarti tidak sopan ya, Pak ya? Sopan itu ya Palembang pula itu. Iya, banyak yang bully. Nah, menurut Iya. Ibu tuh kan banyak yang jahat-jahati uang Palembang. Iya, Nah, bagus. Cak mana perasaan Ibu sebagai warga Palembang? Sakit hati lah gua. Sakit hati. Katanya itu Palembang soal makan daging. Iya. Ya kan? Iya. Marah lah kami. Makanya kemarin kami ngaduk itu tuh Yang pemerintah kemarin. kemarin. Oleh gara-gara si dokter siapa itu yang tukang masak tuh? Dokter Richard. Yang pertama kejadian itu dokter siapa? Yang pertama Willy Salim itu. Iya. Nah, gara-gara dia lagi rusaki warga Palembang nih, kota Palembang nih. Nah, yang kejadian yang kedua yang Dokter Richard yang sama pemerintah itu apa? Nah, menurut Ibu itu tuh lah sesuai itunya dak? Lah bagus, Iya, bagus sudah lah bagus. Iya. Antrinya Mesti lah nama terpikir. kota Palembang. Iya. Bagus itu ngantrinya bagus, cara daging bagus. Bagian semua dak, Bu? bagian semua alhamdulillah. Ibu juga ikut? Tidak, aku kan bulan puasa. Oh, Ibu cuman ini ya, lihat aja? Iya, karena bulan puasa kan takut tadi dorong-dorongan kan dia. Iya, panas Tapi pula. ngantrinya bagus ngantrinya. Masak keraton Sampai kan. didiriin tenda gitu ya, Bu? Iya, tenda, kursi tenda. Jadi teraturan berarti. Iya, aku juga melok karena kan bulan puasa takut namanya telat gue. Iya. Lagi ini kan Dorong-dorong. jadi aku nengok ya. Nengok dengar itu kebalik. Di sini enggak mau. Tidak aku enggak melok. Ibu jualan di sini? Tidak, udah. Makasih ya, Bu.
Halo Bu, boleh perkenalan diri enggak? Boleh. Nama Ibu siapa? Nama Ibu Dahlia. Nah, kami mau nanya tentang rendang kemarin itu. Nah, Ibu tahu enggak tentang itu? Yang Cuman dengar baik kali tidak tahu nan informasinya dek. waktu kejadian itu tuh menurut Ibu tuh uang-uang yang ngambil rendang berebut-rebut itu sopan enggak sih? Kalau tapi ayah tidak ningok tapi tidak tahu berebut nih kan aku tidak tahu. Yang kata-kata uang sih berebut yo. Kalau menurut aku sih tidak sopan. Oh. Kalau Ibu nih misal, Ibu tuh ada di situ, kira-kira bakal ikut ngambil juga enggak atau kayak nunggu atau cak mana? Tidak lah. Ngapa Bu? Mending jauh lah. Iyalah kan. Oke Bu, makasih ya. Kenalan dulu Pak. Ya, perkenalkan nama saya Irfan Fatahila. Kami dari mahasiswa Ansuri ini nanya Pak soal kejadian rendang yang kemarin di Willy PKB Salim itu ya? Iya, Willy Salim itu kemarin. Iya. Pendapat kakak sendiri mana sih apa soal kejadian itu? Iya. Ya pendapat kakak ya. Kalau itu tentang rendang itu ya caknya memang salah orang Palembang lah ya. Iya. Karena berebutan itu. Iya, terus memang tidak kondusif kan. Ya, jadi menurut kakak itu sopan atau tidak kalau seperti itu? Tidak sopan lah ya. Jadi melanggar etika. Nah, kalau misalnya kira-kira kakak yang berada di ikut acara itu, kira-kira kakak bakal ikut berbuatan kayak gitu atau malah nunggu seperti yang seharusnya? Caknya lebih kalau lihat acara itu ya caknya lebih lemak dari jauh bel nengoknya. Soalnya tidak terlalu suka keramaian kan? Iya. Karena ini juga terlalu ramai juga. Terlalu ramai juga. Mungkin itu aja Kak. Oke. Makasih banyak Kak. Oke, sama-sama. Kasih. Sebelumnya boleh perkenalan dulu namanya nggak Kak? Oke, perkenalkan nama saya Junita, mahasiswi D3 Akuntansi. Jadi Kak, sebelumnya Kakak tahu nggak nih acara yang bagi-bagi rendang di BKB yang sempat viral itu? Oh ya, saya tahu itu. Nah, menurut Kakak waktu kejadian itu yang ngambil rendang itu sopan atau enggak sih? Terus kira-kira kalau Kakak di situ Kakak bakal ikutan ngambil rendangnya juga atau gimana? Kalau menurut aku sih itu kurang sopan ya, karena kalau dari berita yang viral itu kayak kita tuh maling barang orang gitu kan. Jadi menurut aku itu kurang sopan. Dari pihak Willy Salimnya juga itu menyatakan hilang, tidak ada konfirmasi apapun. Jadi menurut aku itu kurang sopan. Kalau aku sendiri pribadi itu nggak akan ikut-ikutan kayak gitu. Oke, terus Kak nih ya, menurut Kakak yang harus disalahin atas kejadian kemarin itu dari warga Palembangnya atau Willy Salimnya gitu Kak? Kalau menurut berita yang viral itu kita kan belum tahu ya kebenarannya itu, jadi kita nggak bisa memihak di antara pihak tersebut, antara warga Palembang atau Willy Salimnya. Soalnya dari berita itu juga ada yang bilang settingan, ada yang juga bilang real. Jadi kita tuh belum bisa memihak yang salah itu warga Palembang atau Willy Salim. Tapi dari berita yang viral itu kalau dari logika yang salah itu warga Palembang, karena mereka tidak sopan kan mengambil secara sembarangan tanpa ada izinnya Willy Salim. Tapi di balik itu kita nggak tahu sebenarnya terjadi apa. Jadi kalau menurut saya belum bisa memihak gitu. Oke, makasih ya Kak. Halo Kak, boleh perkenalan dulu? Aku Farah, nama aku Farah. Sebelumnya aku mau tahu nih, mau tanya, Kakak tahu nggak soal acara bagi-bagi rendang di BKB yang sempat viral kemarin? Menurut Kakak, orang-orang yang ngambil rendang di saat itu sopan atau enggak sih? Menurut aku enggak sih. Karena? Enggak sopan karena itu kan bagi-bagi ya. Menurut aku kalau bagi-bagi itu kita harus nunggu orang yang mau ngebagiin sesuatu baru boleh diambil gitu. Kalau seandainya Kakak di sana, Kakak bakal ikut ambil rendangnya atau enggak? Enggak. Terus siapa sih yang bisa disalahkan dari kejadian kemarin tuh? Menurut aku kejadian kemarin itu yang paling disalahkan menurut aku orang-orang yang ngambil rendangnya sih, sama kurangnya penjagaan gitu. Itu aja, makasih ya Kak. Sebelumnya boleh perkenalan dulu Kak? Perkenalkan nama aku Naisala dari jurusan Ilmu Komunikasi. Sebelumnya Kakak tahu nggak soal acara bagi-bagi rendang di BKB yang sempat viral itu? Tahu. Menurut Kakak orang-orang yang ambil rendang di situ sopan atau enggak? Terus kira-kira Kakak kalau di situ bakal ikut ambil juga atau lebih pilih tunggu dibagikan? Kalau menurut aku sendiri, buat yang ngambil
pada saat itu tuh tergantung sih kondisi di sana gimana. Mungkin dari pihak Willy Salim sudah tidak mencegah gitu loh untuk mereka ngambil, dan mungkin juga waktu memasaknya sangat lama, jadi membuat mereka tuh ada niatan buat ya udah kita ambil duluan aja gitu. Kalau aku berada di posisi itu lebih baik nunggu sih, karena daripada kita tumbur-tumburan kan di situ, sempit-sempitan di situ, resiko juga, lebih baik kita nunggu. Kalau memang nggak kebagian ya udah. Nah, menurut kakak siapa sih pihak yang harus disalahkan dari kejadian itu? Pihak dari warga setempatnya atau Willy Salimnya? Kalau menurut aku yang pertama itu yang salah Willy Salim, karena yang kita tahu seperti yang dia bilang sendiri juga di klarifikasinya bahwa dia itu kurang persiapan. Yang kita tahu juga si Willy Salim baru masukin daging itu setelah maghrib, yang porsi yang banyak itu pasti matangnya lama kan. Jadi menurut aku yang pertama yang salah itu Willy Salim, dan yang kedua itu warga kita juga salah karena mengambil tanpa izin gitu loh. Jadi tidak bisa menyalahkan pihak Willy Salim, tidak bisa juga menyalahkan warga, tapi mereka berdua sama-sama salah posisinya. Terima kasih Kak. Wawancara kami ini membahas kejadian hilangnya rendang Willy Salim saat berkunjung ke Palembang. Dari wawancara yang kami lakukan, kami dapat menyimpulkan bahwa pendapat setiap pribadi itu berbeda-beda. Ada yang mendukung Willy Salim, ada yang mendukung warga Palembang, dan juga ada yang bersifat netral. Hal ini menunjukkan bahwa adanya dinamika demokrasi di Indonesia. Namun hal ini juga tetap harus diiringi dengan musyawarah yang mufakat. Studi kasus tragedi rendang hilang yang dialami Willy Salim menjadi pelajaran penting mengenai pentingnya manajemen kerumunan, komunikasi publik, dan pengelolaan ekspektasi dalam kegiatan sosial, pemahaman karakteristik sumber daya manusia peserta, serta sinergi dengan pihak terkait agar tujuan positif tidak berubah menjadi tragedi atau sisi negatif di mata publik. Acara ini menarik perhatian sekitar 3.000 sampai 4.000 orang jika dibandingkan dengan jumlah populasi Palembang yang mencapai 1,7 juta jiwa. Maka orang yang hadir dalam acara ini hanya mencakup 0,18% hingga 0,24%. Namun antusiasme yang tinggi dari masyarakat menunjukkan bahwa aspek ekonomi dan kebutuhan sosial masih menjadi faktor penarik utama dari kegiatan semacam ini. Dari segi sumber daya manusia, mayoritas yang hadir adalah masyarakat umum dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah yang kemungkinan besar tertarik karena iming-iming makanan gratis. Ini mencerminkan adanya kesenjangan sosial dan perlunya pendekatan yang lebih manusiawi dan terstruktur dalam menyelenggarakan kegiatan amal. Tanpa adanya edukasi dan pengelolaan perilaku massa yang baik, potensi kericuhan akan selalu ada, apalagi jika SDM yang datang tidak dibekali dengan informasi, arahan yang jelas, dan aturan dari pihak panitia. Dikaitkan dengan Pancasila sebagai sistem etika, peristiwa ini mencerminkan melemahnya sila Pancasila, seperti sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kericuhan yang terjadi sama sekali tidak menunjukkan sikap penghormatan dan beradab dalam menerima bantuan. Lalu sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Ketertiban dan kerjasama yang seharusnya menjadi wujud dari persatuan justru tidak terlihat dalam peristiwa ini, karena masing-masing individu bertindak sesuai kepentingannya masing-masing. Lalu yang ketiga yaitu sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Distribusi yang tidak merata menyebabkan bantuan tidak tersalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Dengan demikian, seharusnya peristiwa ini menjadi bahan refleksi bahwa kegiatan sosial itu tidak hanya didasari dengan niat baik saja, tapi juga harus dengan perencanaan yang juga matang, edukasi kepada masyarakat, dan juga pemahaman atau pengamalan nilai Pancasila sebagai etika berbangsa dan juga bermasyarakat. Lalu untuk perencanaan Pancasila secara nyata itu akan membentuk sebuah masyarakat yang lebih tertib, adil, dan juga beradab. Sekian video dari kami mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Teman-teman jangan lupa mengamalkan sila-sila Pancasila ya, terutama Pancasila sebagai sistem etika, karena sejatinya etika di atas ilmu. Bye!